Ya, tentang agresif. Got it ya, Ya. itu saya rekam. Nah, mengenai tentang agresif kan Pak, mungkin waktu kita kecil dulu ada yang super aktif atau ada yang pendiam gitu kan Pak. Nah, kalau kita dalam eh, berjalannya waktu tuh Pak, itu berubah saja nanti Pak keaktifan kita tuh. Misalnya ada yang pendiam, Jadi ketika kita masih masa sekolah gitu ya, di SD ya, ya, apakah ada perubahan ketika nanti di SMP atau di SMA atau perguruan tinggi gitu ya, iya. keaktifan itu? Atau yang pendiam, pendiam terus, atau yang super aktif, aktif terus Pak. Gimana? Misalkan kan Pak, dia waktu kecil nih pendiam aja terus. Nanti dalam berjalannya waktu tuh dia tetap pendiam aja kan Pak, atau dia tuh nanti bisa berubah perilakunya tuh yang jadi pendiam bisa jadi aktif, atau yang aktif bisa jadi pendiam gitu Pak. Ya, baik Domingus ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ini memang satu hal ya, atau dilema juga sebenarnya. Kalau terkait dengan psikologi ini sangat luas sekali ya. Hal yang dianggap biasa ternyata itu spesial untuk dia, ataupun sebaliknya hal itu spesial bagi dirinya pribadi itu biasa bagi orang lain ya. Jadi kalau menyikapi hal ini ya, untuk menyikapi ini kita menghitung dulu kalau secara realnya adalah waktu. Nah, jadi waktu di sini ketika kita terlahir kita lebih banyak kepada waktunya ini, durasi waktu kita ini hidup ini lebih lama di mana? Di lingkungan. Karena kita melihat eksternal nih, eksternal. Biasanya ada pengaruh di situ. Di lingkungan rumahkah? Atau di lingkungan sekolah? Atau kita berada di lingkungan rumah tetapi bukan bersama orang tua kita. Itu kita lihat durasi waktu terlebih dahulu. Kita dihitung sekolah sebanyak 12 tahun ya, tambah perguruan tinggi sekitar 4 tahun ya, berarti kita ada sekitar 13 tahun kurang lebih ya, 13 tahun berada di zona sekolah, dan itu dalam kurun waktu mungkin hanya 12 jam saja terlibat. Sedangkan kita di lingkungan rumah ya, itu dari kita kecil sampai kita ya usia dewasa, ataupun pada saat kita sudah bekerja ya. Setelah nikah mungkin akan berpindah rumah atau masih menetap dengan kedua orang tua. Itu bisa dilihat lagi dari situ, dari segi waktu. Atau juga tidak bersama dengan orang tua tinggalnya. Jadi ada faktor eksternal atau faktor dari luar yang akan mempengaruhi itu. Misal di sekolah di awal pasti semua ya, pasti semua ketika memasuki di TK ya, itu masih posisi dia adaptasi. Rata-rata masih di hari pertama sampai 1 minggu ke depan itu masih ikut kepada orang tuanya, tidak bersama dengan guru, karena merasa dia terlahirkan yang pertama kali dia lihat adalah orang yang ada di rumah. Tidak mungkin guru yang akan hadir di situ untuk melihat persalinannya, kan tidak ya. Kecuali yang guru itu adalah keluarga ya, di TK itu. Jadi maksudnya begini ya, maksudnya si anak itu kan ketika dia beradaptasi dengan orang lain atau orang asing yang belum dia kenal, itu akan dia bersikap pasif ya. Tapi ketika 1 minggu berjalan atau 2 minggu, itu ada adaptasi yang dilakukan oleh seseorang, itu bisa dia mulai untuk berinteraksi, baik itu berubah menjadi pasif. Tetapi kita melihat ada tuntutan di setiap jenjang sekolah ya. Itu tadi yang saya sampaikan ya, tadi betul di slide 2 tadi terkait tentang agresif.
Jadi yang dimana dia sekolah SD masih saja selalu memanja, ya, masih belum selalu ingin dipuji, selalu ingin memberikan perhatian terus kepada gurunya, ya. Ketika beranjak mungkin menjadi SMP, itu ada penanaman lagi di sana, SMP dan SMA, ya. Jadi sudah bertumbuh fisik dan psikis yang ada dalam fisik yang ada dalam seseorang, ya, kemudian psikisnya juga berkembang. Bagaimana aku bisa menjaga, ya, fisik aku ini agar tidak condong kepada hal-hal yang biasa tadi, ya, yang di fraud, yang informasikan fraud, bahwasanya ada kondisi seksual di dalamnya. Nah, jadi disitulah mendominasi, ada aktif, mungkin dari kecilnya aktif, ternyata ketika besar pasif. Karena apa? Itu tadi faktor eksternal yang ada. Salah satunya mungkin tuntutan, kamu SMP, SMA sudah harus bekerja bersama orang tua karena ekonomi, kan gitu ya. Jadi ketika dia yang dulunya pasif, ya, ketika sudah dituntut untuk bekerja, ya mau tidak mau harus aktif. Karena apa? Karena lingkungan itu tadi. Yang sebaliknya, ketika dia aktif, ya, kemudian dia pasif, bisa saja ada kecondongan studi kasus permasalahan di dalam rumah tangga orang tua. Itu yang menjadi nominasi sebenarnya, yang menjadi nominasi hukum alam gitu ya. Entah orang tuanya Allah alam, ya, akan bala, mungkin ada yang sudah diambil, ya, oleh Tuhan gitu ya. Kemudian ikut dengan neneknya dan sebagainya, ya. Ada juga kasus-kasus yang mendua, ya, perselingkuhan seperti orang tuanya, ya. Jadi awalnya dia dulu aktif dari SD, SMP, karena mendapatkan kasih sayang dari keduanya. SMP juga, SMA juga, ya. Tapi ketika perguruan tinggi dia sudah mulai, itu karena psikis, ya. Memang di dalam hukum alam itu sendiri untuk manusia, ya, 90% itu yang lebih banyak menyerang itu adalah psikis, ya. Entah itu kita sakit fisik kita, tubuh kita tidak mau makan apa, itu karena biasanya lebih banyak adalah karena kita berpikir yang lebih keras, ya. Lebih banyak terlalu berpikir hal-hal yang sebenarnya itu, ya, tidak harus gitu, nah, dipikirkan gitu kan. Jadi kita masih tahapnya di usia misalnya di SMP kelas 1, tetapi sudah ada hal yang kita lihat yang tidak selayaknya kita lihat, ya. Pertengkaran yang di rumah yang begitu drastis oleh kedua orang tua kita gitu kan. Itu juga memicu gitu kan, memicu dalam diri pribadi sehingga menjadi fasik, bahkan lebih aktif lagi. Jadi itu Domingus, ya. Jadi itu satu hal yang memang kita kalau mau melihat, ya, kalau mau melihat dari hal kenapa ada perubahan yang terjadi si anak ini pada saat di SD padahal baik, ya, ketika dia sudah lulus di SMA sudah ada di dalam jeruji penjara. Ketika ada hal juga pada saat SD anak ini nakal, ya, ketika dia sudah lulus di SMA ternyata menjadi TNI Polri. Karena itu tadi, ya, kita melihat waktu yang pasti pertama. Seberapa banyak waktu kita habiskan dan kepada siapa, ya, waktu itu kita berikan. Kita habiskan dengan keluarga, kemudian kita berikan ke siapa, ya. Nah, ketika ada pertengkaran, kita menanyanya pasti kepada manusia sendiri kan gitu ya. Sehingga bisa aja manusia itu menjerumuskan kita ke hal yang lebih parah lagi. Seperti itu. Ayo, bilang gitu ya. Ayo minum, bilang kita minum-minum, hilangkanlah sudah. Tidak akan menjadikan sebuah solusi hal itu. Jadi saya cerita seperti ini Domingus, ya. Ini kenapa saya langsung berpikir seperti itu, ya. Berpikir seperti itu karena memang pengalaman pribadi juga gitu. Hal yang itu yang terjadi. Jadi pengalaman pribadi saya terus terang saya dulunya yaitu, ya, saya ceritakan tadi ke rekan mahasiswa.
Ya, saya pasti kalau SD, SMP, SMA saya duduk belakang, pendiam, tidak aktif. Jadi ketika saya sudah mulai beranjak di perguruan tinggi, dan terlebih lagi saya dibebani oleh anak pertama, menjadi contoh untuk adik-adik kan gitu ya, sehingga saya mulailah untuk aktif ya. Makanya langsung dipantau dengan teman-teman dosen ya, itu wah, ubannya Pak Cahyo bertumbuh. Iya, karena apa ya, dulu tidak ada pernah untuk berpikir apa dan sebagainya ya, karena apa ya, karena sudah nyaman di zonanya saya ini gitu ya, maksudnya. Jadi di mana saya dulu terlahir juga, kedua orang tua juga sudah PNS dan sekarang sudah pejabat gitu ya. Jadi mau ada apa-apa tinggal minta saja gitu kan. Tapi ketika sudah memasukin masa di mana harus menjadi panutan, menjadi contoh untuk adik-adik ya, seperti itu. Seperti kalian ya 2021. Pasti nanti kalian di semester 3 akan ada adik lagi gitu ya, angkatan 2022. Nah, itu bagaimana kalian mencontohkan yang baik kepada adik kalian. Ya, tidak mendominasi Anda HMJ, aku HMJ harus menyuruh-nyuruh, tidak. Jadi bagaimana kita mempunishment atau memberikan hukuman kepada adik kita misalnya tidak disiplin dengan pendidikan ya. Jadi dia tidak akan merubah ya, jadi merubah. Jadi misalnya dia disiplin di hari itu, besok pasti akan kembali lagi. Nah, kita berharap disiplin itu terus berjalan gitu ya. Makanya ketika menjadi apa, misalnya calon gitu ya, calon di pengurusan ya, itu yang paling inti adalah menepati janji ya, dan tepat waktu. Dua hal itu yang memang kita harus dimanapun lingkungan kita berada, ketika kita mengkomunikasikan kepada orang lain, kepada teman kita ya dalam satu lokal, ketika sudah janji tidak menepati, itu pasti akan ada perkara. Memang sih santai ya bagi yang teman yang memang biasa sudah kan, tetapi bagi yang teman yang tidak biasa ya, tidak pernah bertemu bareng ya, itu akan menjadi luar biasa. Dan yang kedua itu tepat waktu tadi ya. Dia luar biasa tadi ya, dalam waktu jam 8 sudah hadir semua ya. Karena sudah ada catatan semua di perguruan kita hari ini sampai 9.40. Oke, begitu Domingus. Mungkin ada pengalaman-pengalaman teman yang lain ya, ketika melihat teman sebangku dulu gitu ya. Oh, ini aktif, cerdas anaknya. Tapi ketika ketemu lagi sekarang, mungkin ngopi-ngopi nanti di mana Saya, gitu ya, Pak. di Saya, Taman Pak. Oval. Ya, silakan. Saya membagi pengalaman ya tentang teman saya. Nah, oke. Dulu nih dia SD nih, kami sama satu SD. Nah, dia ini orang kayak pendiam, terus kayak dia selalu dibully gitu kan, dibully terus. Tapi dia tidak melawan gitu kan, kayak dia hanya diam. Terus seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan tahap sekarang. Nah, di sini kita lihat, nah dia sekarang jadi tentara, kayak polisi. Nah, itu terharunya saya, kayak orang yang seperti pendiam, kayak gitu, juga kayak selalu dibully, terus, nah dia menunjukkan dirinya gitu. Nah, saya bukan kayak jadi gitu saja, tapi dia aktif kayak gitu. Nah, dia kayak mengembangkan bakat-bakatnya ada dirinya gitu. Nah, dia tidak kayak yang, saya tidak mau dibully terus kayak gini kan, kayak gitu. Nah, jadi dia harus jadi lebih baik dari yang bully ini. Dia menunjukkan bahwa aku ini, maksudnya saya ini kayak bisa gitu. Jadi, nah yang dilihat dari sekarang, nah orang yang membuli ini, nah lebih kayak apa ya? Kehidupannya itu kayak lebih dibawa dari yang dibuli ini. Nah itu. Nah jadi itu suatu pelajaran bagi saya lihat, bagi saya. Nah jangan pernah membuli seseorang atau jangan pernah kayak meremehkan seseorang dengan kayak dari fisiknya maupun kayak tingkah lakunya. Nah, maksudnya tingkah laku maksudnya dipendiam gitu kan sifatnya. Jadi kayak kadang orang yang seperti itu dia bahkan lebih kayak dia akan berubah gitu. Nah itu
yang dibully itu akan termotivasi. Nah, hati-hati. Nah, orang yang dibully itu akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Itu pelajaran yang saya dapat. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Jumrah ya, luar biasa ya. Jadi ada kata, ada informasi, ada kalimat yang disampaikan dari teman sebangku, akhirnya merubah daripada kehidupan seseorang yang merasa dicemoohkan tadi ya. Tadi ada agresif, tadi ada informasi di slide kedua juga ya, terkait tentang perkataan-perkataan yang memang itu sebenarnya menjadi motivasi ya, untuk menjadi jauh lebih baik ketika aku ingin menunjukkan suatu hal ya, meskipun dirimu selalu merendahkan aku ya, tapi aku tidak akan mencoba untuk terlalu tinggi ya dalam berangan-angan, tapi aku akan meraih untuk cita-cita itu. Jadi hal itu memang menjadi pelajaran sebenarnya untuk kita semua ya. Sudah ada sebenarnya kejadian hal ini, pengalaman, bahkan semua pasti mahasiswa yang ada di sini memiliki pengalaman yang banyak ya. Salah satunya tadi diinformasikan oleh Jumrah. Itu sudah bukan hal yang lumrah lagi ya. Itu sudah menjadikan hal yang pasti gitu. Sudah bisa sudah bisa masuk di logika gitu. Hal itu benar adanya gitu. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pengalaman? Kalau tidak ada, ini waktu 9.32, kurang lebih 8 menit lagi kita akan mengakhiri perkuliahan hari ini. Oke, untuk absensi jangan lupa untuk diisi ya, rekan-rekan mahasiswa, itu saya sudah kirimkan tadi di kolom chat untuk absensinya. Oke, saya rasa tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan. Baik, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan masuk lagi nanti perkembangan moral untuk berikutnya, yang tadi di mana ketika kita mendapatkan perilaku sosial, moral apa yang kita harus sampaikan, kita berikan kepada seseorang itu dengan baik ya. Jadi tidak harus dengan emosi. Oke, sekian dari saya ya. Saya pamit undur diri untuk perkuliahan pagi hari ini. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua karena niatnya kita di sini sama-sama untuk belajar ya. Dan apa yang kita pelajari semoga bisa kita terapkan ya. Baik itu kalau untuk saya, untuk keluarga saya pribadi ya, keluarga kecil saya pribadi, untuk mahasiswa nanti bisa diinformasikan kepada adiknya ya, ketika nanti mungkin memiliki adik kelas ya di satu angkatan, atau mungkin yang di rumah merasa tinggal dengan orang tuanya, bisa nanti terapkan seperti apa perkembangan sosial itu dan bagaimana moral yang harus kita lakukan ketika ada sosial yang negativisme ya, sosial yang dirasa menjatuhkan diri kita. Nah, seperti itu. Bagaimana moral yang harus kita sikapi dalam hal itu ya. Jadi tadi salah satu sudah diinformasikan oleh Jumrah ya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya